Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para mahasiswa-mahasiswi semua. Melanjutkan perkuliahan kita mengenai mekatronika, kita akan masuk pada pertemuan ke-13, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pertemuan ke-13 ini kita akan membahas dengan tema rangkaian kombinatorial dan sekuensial. Nah, ini memang pembahasan kita ini memang terkait dengan hal ini. Sebelumnya memang kita pertemuan 12 kita berbicara pada rangkaian terpadu IC. Nah, ini memang pembahasan yang sangat erat hubungannya dengan sistem digital. Rangkaian kombinatorial juga dan sekuensial juga sangat terkait dengan pembahasan sistem digital. Baik, kita akan memulai pertemuan kali ini. Ya, Bismillah. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya dan memahaminya. Masuk ya. Kali ini kita akan berbicara terlebih dahulu adalah rangkaian kombinasional atau kombinasional ini kita lebih mengenalnya itu adalah rangkaian atau output yang tergantung pada input pada saat itu. Jadi pada prinsipnya ini kita bisa lihat masukan dan rangkaian kombinasinya dan keluaran. Pada prinsipnya rangkaian kombinasional ini merupakan penerapan dan penerjemahan langsung dari aljabar Boolean. Aljabar Boolean kemarin kita pada pertemuan sebelum UTS sudah kita berbicara itu aljabar Boolean. Yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika. Jadi biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika. Operator logika yang digunakan dalam aljabar Boolean adalah inversi atau negasi. Negasi itu not ya. Kalau perkalian itu sistem logikanya berarti ya n ya. Penambahan itu logikanya adalah or atau or. Nah, rangkaian kombinasional ini ada beberapa logika kombinasional yang akan kita bahas, itu encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer, selanjutnya ya, nanti kombinasional dan sekuensial. Itu dalam bagian peran kombinasional. Baik, kita masuk ke encoder. Encoder. Nah, pengertian encoder ini kita harus memahami ya. Jika kita mencari informasi mengenai apa itu encoder atau decoder, tentu kamu atau kita akan kebingungan karena akan ditemukan pengertian berbeda mengenai encoder. Ini karena kebanyakan situs hanya fokus pada satu topik mengenai encoder. Apakah membahas encoder dari sisi encoder digital atau dari sisi machinery encodernya. Nah, kita akan membahas ya secara khusus ya pengertian encoder secara umum. Secara umum encoder adalah sebuah perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format ke format lain. Dalam penginderaan posisi, sebuah encoder adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal output berkode analog atau digital. Lebih khusus lagi, encoder dapat digunakan untuk mengukur posisi
kecepatan, akselerasi, dan arah yang dapat diturunkan dari posisi antara linier atau gerakan berputar. Fungsi encoder yang berbeda berasal dari berbagai prinsip fisik operasi, output, protokol komunikasi, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas dan bisa melihat pengertian dari encoder. Encoder adalah rangkaian kombinasional yang mana merupakan operasi kebalikan dari decoder. Encoder memiliki maksimal 2 jalur input, di mana N adalah jalur output. Nah, di situ bisa dilihat ya, diilustrasikan dalam bentuk gambar ya. Karena mengkode informasi dari input 2 menjadi kode N bit, jadi encoder akan menghasilkan kode biner yang setara dengan input yang mana adalah aktif tinggi. Oleh karena itu, encoder mengkodekan 2 jalur input dengan N bit. Itu bisa dilihat di situ ya. Untuk encoder sederhana dapat diasumsikan bahwa hanya satu jalur input yang aktif pada satu waktu. Contohnya, yang kita bisa lihat encoder oktal ke biner. Nah, seperti yang bisa ditunjukkan pada gambar yang sebelah itu ya. Oktal ke biner encoder adalah jenis encoder 8 jalur input dan dihasilkan 3 jalur input. 3 jalur output maksud saya ya. Jadi ada 8 encoder, 8 kali 3 outputnya X, Y, Z. Itu bisa dilihat ya. Jadi encoder juga adalah salah satu peralatan permesinan yang dapat ditemukan hampir di semua industri. Berdasarkan penggunaannya, encoder adalah sensor gerak mekanis yang menghasilkan sinyal digital sebagai respon terhadap gerak. Sebagai elektromekanis, encoder dapat memberikan informasi kepada pengguna sistem kontrol gerak mengenai posisi, kecepatan, dan arah. Ada 2 jenis encoders, yaitu encoders linear dan rotary. Encoder linear ini merespon gerak di sepanjang jalur, sedangkan encoder rotary itu merespon gerak rotasi. Suatu encoder pada umumnya dikategorikan berdasarkan sarana keluarannya. Di samping encoder linear dan rotary berdasarkan sinyalnya, ada yang disebut incremental encoder dan absolute encoder. Nah, ini kita bisa lihat cara kerja encoder. Secara sederhana, cara kerja sebuah encoder adalah menggunakan berbagai jenis teknologi untuk menghasilkan sinyal, termasuk mekanik, magnetik, resisif, dan optik. Ini yang paling umum. Dalam penginderaan optik, encoder memberikan umpan balik berdasarkan gangguan cahaya. Itu bisa dilihat foto dari ilustrasi ya, encoder ya. Jadi gambar ini menguraikan bagaimana sebuah konstruksi dasar dari incremental rotary encoder menggunakan teknologi optik. Kita bisa lihat itu light source-nya. Sinar cahaya yang dipancarkan dari LED, light emitting dioda, yang pernah kita pelajari dan kita bahas, melewati code disk yang berbentuk dengan garis-garis buram. Ya, seperti jari-jari pada roda sepeda ya, itu yang di atas light source. Saat poros encoder berputar, sinar cahaya dari LED terputus oleh garis-garis buram pada code disk sebelum diambil oleh foto decoder assembly. Nah, ini akan menghasilkan sinyal pulsa yang dengan hasilnya menyala sama dengan on, tidak menyala itu adalah off.
Nah, sinyal selanjutnya akan dikirim ke counter atau pengontrol yang kemudian akan mengirim sinyal untuk menghasilkan fungsi yang diinginkan. Jadi penting nggak encoder itu? Jadi seperti yang telah dijelaskan, encoder adalah perangkat yang dapat mengubah gerak menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh beberapa jenis perangkat kontrol dalam sistem kontrol gerak. Seperti counter atau PLC, Programmable Logic Control maksudnya. Encoder adalah peralatan yang dapat mengirimkan sinyal umpan balik yang dapat digunakan untuk menentukan posisi, jumlah, kecepatan maupun arah. Nah, perangkat kontrol dapat menggunakan informasi ini untuk mengirim perintah untuk fungsi tertentu. Contoh, dalam aplikasi peralatan pemotong otomatis, sebuah encoder dengan roda pengukur dapat memberitahu perangkat kontrol berapa banyak bahan yang telah diumpankan, sehingga perangkat kontrol tahu kapan harus memotong. Nah, kemudian dalam sistem aplikasi label servo presisi, nah, sinyal encoder digunakan oleh PLC, Programmable Logic Control, untuk mengontrol waktu dan kecepatan rotasinya. Bisa juga dalam aplikasi percetakan. Percetakan umpan balik atau feedback dari encoder ini mengaktifkan print head untuk membuat tanda pada lokasi tertentu. Bisa juga pada sebuah crane, encoder yang dipasang pada poros motor dapat memberikan umpan balik posisi sehingga crane tahu kapan harus mengambil atau melepaskan bebannya. Bisa juga banyak lagi seperti penggunaan encoder pada observarium, rel kereta api, tangga berjalan, dan sebagainya. Ya. Jadi itu tentang encoder. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita bahas tentang tentang decoder. Decoder. Apa itu decoder? Decoder merupakan sebuah alat. Ya, kalau di sini kita bisa lihat. Decoder ini adalah sebuah alat yang dimanfaatkan untuk mengembalikan sebuah proses decoding sehingga membuat kita bisa menerima informasi yang asli. Decoder juga bisa didefinisikan sebagai perangkat logika yang berguna untuk menerima masukan atau input biner dan kemudian mengaktifkan salah satu output dengan berdasarkan ukuran pada biner tersebut. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh decoder adalah untuk memberikan kemudahan dalam menyatakan statement. Alasan ini yang membuat kita lebih menggunakan decoder ketika hendak menyalakan statement. Beberapa rangkaian yang menggunakan decoder yang mungkin sering kali kita temukan yaitu decoder dengan rangkaian 3x8 atau 3 bit 8 output line. 4x16 atau 4 input 16 output line. Nah, decoder yang berjenis BCD to 7 segment dengan 4 bit input dan 8 output line. Dan juga decoder berjenis BCD to desimal yang memiliki 4 bit input dan juga 10 output line. Contoh yang kita bisa lihat itu di IC ya. Nah, sementara itu salah satu IC decoder yang paling sering digunakan adalah IC decoder IC-nya itu ya jenisnya 74138 IC. Yang salah satu ini telah dilengkapi dengan 3 input bit dan 8 output line yang memiliki nilai input 1 pada setiap output lainnya. Nah, sisi lain, pengertian decoder juga sekilas tidak jauh berbeda dengan demultiplexer.
Namun yang membedakannya adalah decoder ini tidak menggunakan data input. Jadi input yang ada hanya digunakan untuk data kontrol. Nah, definisi lain untuk decoder juga dibentuk melalui sebuah susunan dari gerbang logika dasar maupun juga menggunakan IC dan dijual banyak di pasar. Beberapa jenis decoder ya tersebut antara lain 74LS154, 74LS155, 74LS138 dan sebagainya. Dengan adanya IC ini, maka kita bisa dengan mudah ketika hendak merangkai decoder yang memiliki bit dan keluaran sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya ketika kita hendak merancang decoder dengan 32 output line dengan IC decoder yang memiliki 8 output line. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan bahwa dengan adanya decoder, maka kita akan lebih mudah di dalam mengalahkan 7 segment. Dengan menggunakan decoder, maka waktu menyalakan 7 segment tidak membutuhkan waktu lama. Dengan begitu, maka bisa menghemat waktu kita. Kita juga tahu bahwa output yang dimiliki oleh decoder memiliki maksimum 2 pangkat N. Hal ini membuat kita bisa membentuk N2 pangkat N decoder. Ketika hendak merangkai decoder, maka harus membuat 3 sampai 8 decoder atau dengan menggunakan 2 atau sampai 4 decoder. Dan akhirnya nanti akan terbentuk 4 sampai 16 decoder yang juga menggunakan 3 buah 3 ke 8 decoder. Nah, syarat decoder kita harus tahu bahwa decoder harus memenuhi syarat agar bisa menjadi sebuah rancangan. Persyaratannya yakni M kurang 2 pangkat N. Nah, nilai M merupakan sebuah kombinasi output dan untuk N mewakili jumlah bit input. Satu dari input hanya bisa mewakili satu kombinasi output saja. Nah, kita bisa lihat ini apa perbedaan encoder dan multiplexer decoder. Encoder merupakan suatu rangkaian logika yang digunakan untuk mengubah kode dari yang biasa dipahami oleh manusia ke kode yang dipahami oleh bahkan tidak dikenali oleh manusia. Sementara untuk decode, ia merupakan rangkaian logika yang berguna untuk mengubah kode yang tidak dikenal manusia menjadi kode yang dikenal manusia. Jadi perlu dipahami bahwa rangkaian yang dimiliki oleh encoder memiliki beberapa input line yang mana salah satu dari beberapa input tersebut telah atau harus diaktifkan di waktu tertentu. Kemudian input tersebut akan menghasilkan sebuah kode output berupa N bit dengan rangkaian yang merupakan aplikasi gerbang OR. Sementara untuk rangkaian priority encoder adalah rangkaian bersifat prioritas yang dibagi menjadi 2. Misalnya jika ternyata terdapat 2 atau lebih input yang menghasilkan nilai 1 di saat yang bersamaan, maka nanti input yang mempunyai prioritas tertinggilah yang akan diambil. Jadi lalu bagaimana dengan rangkaian decoder? Rangkaian decoder sebenarnya terdiri dari beberapa macam. Ya, pertama itu decoder 3x8 di mana input lainnya berjumlah 3 dan outputnya berjumlah 8. Ada decoder 4x16 di mana inputnya berjumlah 4 dan outputnya berjumlah 8. Decoder BCD to decimal, maksudnya rangkaian ini memiliki 4 bit input dan juga 8 bit output. Decoder BCD to 7 segment, di mana rangkaian ini hadir dengan 4 input dan juga 8 output lain. Jadi hal ini
ada hal penting yang juga tidak boleh diabaikan, khususnya untuk rangkaian BCD to 7 segment yang memiliki prinsip dan cara kerja yang tidak sama dengan jenis rangkaian decoder lainnya. Kombinasi dari setiap input yang dimiliki tersebut nanti bisa mengaktifkan beberapa output yang artinya tidak hanya berasal dari satu line saja. Di sisi lain, multiplexer merupakan sebuah rangkaian logika yang bertugas menerima input data digital dan kemudian menyelesaikan beberapa atau salah satu dari input tersebut yang kemudian akan dikeluarkan ke output lainnya. Multiplexer ini berguna untuk data kolektor, yang mana nanti data yang masuk berasal dari N sumber. Kemudian diseleksi dengan cara memilih salah satunya yang selanjutnya akan diteruskan menuju saluran tunggal. Masukan data tersebut bisa berupa beberapa jalur yang mana setiap jalurnya memiliki lebih atau malah hanya ada satu bit saja. Oke, itu saja yang bisa kita lihat ya perbedaannya ya. Selanjutnya the multiplexer. Nah, kita bahas dulu tuh multiplexer. Jadi ada multiplexer dan the multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyelesaikan salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Nah, seleksi data input dilakukan oleh selektor lain yang juga merupakan inti dari multiplexer tersebut. Nah, blok diagram multiplexer itu bisa kita lihat itu ya, samping itu ya, sebelah kiri. Jadi data select-nya bisa dilihat. Artinya di sini kalau kita lihat matriksnya, diagram logika untuk 4 jalur multiplexer dengan A sama dengan 0, B sama dengan 1, ini data D1 yang dipilih ya. Itu data D1 yang dipilih. Kemudian the multiplexer. Data the multiplexer. Kita masuk, the multiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima satu input dan menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia dan juga merupakan kebalikan dari multiplexer. Selain data-data input dilakukan oleh selektor lain yang juga merupakan input dari the multiplexer tersebut. Balok diagram multiplexer bisa kita lihat itu ya, pink ya. Jadi matriksnya itu diagram logikanya untuk 4 jalur multiplexer A sama dengan 0, B data yang dipilih ya. Baik, kita lanjut. Multiplexer tadi sudah, tadi yang saya jelaskan. Nah, kita masuk ke rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial. Oke. Rangkaian sekuensial berbeda dengan rangkaian kombinasional. Pada rangkaian kombinasional, output tergantung pada inputnya.
Sedangkan pada rangkaian sekuensial, outputnya tergantung pada input dan input sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Rangkaian kombinasional tidak memperhatikan input sebelumnya karena tidak ada memori dan variabel waktu tidak mempengaruhi satu rangkaian kombinasional. Sedangkan pada rangkaian sekuensial, input sebelumnya disimpan sebagai informasi biner pada memori. Nah, informasi itu disebut dengan state. Nah, jenis-jenis rangkaian sekuensial pertama flip-flop. Flip-flop. Apa itu flip-flop? Flip-flop itu adalah rangkaian elektronika yang memiliki dua kombinasi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya mengubah situasi tingkat tegangan keluaran saat dipicu. Dipicu itu maksudnya trigger ya. Flip-flop mempunyai dua output, yang salah satu outputnya merupakan komponen output yang lain. Ya, flip-flop elektronik yang pertama kali ditemukan oleh dua orang fisika Inggris, yaitu William Eccles dan F.W. Jordan tahun 18. Ini merupakan dasar dari penyimpanan data memori pada komputer maupun smartphone. Jadi flip-flop juga dapat digunakan sebagai perhitungan data dan sebagai pensinkronisasian input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi. Jadi ada beberapa macam flip-flop, antara lain RS flip-flop, Zika flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. Jadi kita bisa lihat ini ya, jenis-jenisnya. Oke. RS flip-flop, ya, RS flip-flop bisa dilihat ya, RS flip-flop adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan input, yaitu S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat dua keluaran atau output, yaitu key dan key action. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika, NOR maupun dua gerbang logika NAND. Ada juga SR flip-flop yang terbuat dari gabungan dua gerbang logika NOR dan NAND. Nah, ini bisa dilihat diagram logika NOR gate SR dan NAND gate SR. Dan ada juga close SR flip-flop. Nah, D flip-flop, D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT atau inverter dari input S ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu input atau masukan D.
Nah, itu bisa dilihat diagram D flip-flopnya. Kemudian JK flip-flop. Ini JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. J flip-flop memiliki 3 terminal input J, K, dan CL atau clock. Itu berikut logikanya itu ya, bisa dilihat gambar logikanya. JK. Ya, jika dibangun dari rangkaian dasar FSR dengan menambahkan 2 gerbang N dan masukkan R dan S serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. JK flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang dibangun untuk mengantisipasi keadaan terlarang pada flip-flop SR. Ya, dalam prakteknya ada kalanya perlu merealisasikan flip-flop tertentu daripada flip-flop tersedia. Misalnya flip-flop yang dibutuhkan tidak tersedia dari chip flip-flop yang digunakan, masih ada sisa flip dari jenis lain yang belum dimanfaatkan. Nah, kemudian kita bahas jenis T flip-flop. T flip-flop ini merupakan bentuk sederhana dari J K flip-flop. Kedua input J dan K dihubungkan sehingga sering disebut juga dengan single JK flip-flop. Ya, T flip-flop. Ya, T flip-flop ini merupakan rangkaian flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop JK. Yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu tadi ya. Sudah dijelaskan, maka akan diperoleh flip-flop yang mewakili watak berbalik output sebelumnya. Jika inputnya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Flip-flop T dapat dibentuk dari flip-flop JK dengan menggabungkan masukan J dan K sebagai masukan T. Nah, bisa kita lihat bila T sama dengan 0 akan membuat J sama dengan K sama dengan 0 sehingga keadaan flip-flop tidak berubah. Baik. Kemudian masuk ke register. Register adalah sebuah tempat penampungan. Ya, Register adalah sebuah tempat penampungan sementara atau tempat penampungan sementara untuk data-data yang akan diolah oleh prosesor dan dibentuk oleh 16 titik elektronis di dalam chip mikroprosesor itu sendiri ya. Dengan adanya tempat-tempat penampungan data sementara ini, proses pengolahan akan bisa dilakukan secara jauh lebih cepat dibandingkan apabila data-data tersebut harus diambil langsung dari lokasi memori. Register-register tersebut sebagai register internal terdiri dari 14 register dan keseluruhannya dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu register segmen terdiri dari 4 register, yaitu code segmen, data segmen, stack segmen, dan extra segmen. Nah, segmen itu adalah bagian dari ruangan memori yang berkapasitas 64 kilobyte. 64 kilobyte itu setara dengan 65.536 byte dan digunakan secara spesifik untuk mendapatkan jenis-jenis data tertentu. Misalnya code segmen digunakan oleh program dan instruksi kode. Data segmen dialokasikan untuk data. Stack segmen dipakai untuk menyediakan ruang untuk stack yang berfungsi untuk menyimpan data dan alamat sementara pada program utama, maksudnya saat program utama sedang mengerjakan program
percabangan. Nah, dan extra segment sebagai halnya data segment juga digunakan sebagai penempatan data-data. Nah, itu. Jadi register itu berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Ya, digunakan untuk penyimpanan data ya. Tadi sudah kita bahas. Baik. Nah, ini kita masuk ke counter. Counter ini rangkaian counter atau disebut adalah tempat menghitung jumlah bits masukan yang dinyatakan dalam bilangan biner. Rangkaian counter atau penghitung adalah logika sekuensial yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah puls masukan dan dinyatakan dengan bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4 bit binary counter adalah satu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 16. Itu counter. Nah, ini memori. Memori adalah perangkat keras atau hardware. Kalau di sini kita berbicara memori, ini adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Ini tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Sementara memori juga adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data dan instruksi. Semakin besar memori ya disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat diolahnya. Memori juga berfungsi sebagai media penyimpan data. Memori terbagi dua, yaitu ROM, the read only memory, dan RAM, random access memory. Jadi ROM itu adalah memori yang hanya dapat dibaca, tidak dapat dihapus, dan sudah diisi oleh pabrikan pembuat komputer. Jadi tidak bisa disetting kembali. Perintah pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. Perintah yang ada di ROM antara lain perintah untuk membaca sistem operasi dari disk, perintah untuk mengecek semua peralatan yang ada di unit sistem, perintah untuk menampilkan pesan di layar, itu ada pada ROM. Perkembangan ROM itu read only memory itu pertama ROM atau programmable ROM. ROM yang biasa diprogram kembali dengan catatan hanya bisa diprogram satu kali. Ada namanya EPROM atau reprogrammable ROM. ROM yang bisa diprogram ulang sesuai dengan yang kita inginkan. Ada EPROM atau erasable program ROM. Ini ROM yang dapat dihapus dan diprogram kembali, tapi cara penghapusannya dengan menggunakan sinar ultraviolet ya. Kemudian EEPROM atau electronically erasable program ROM. Ini ROM yang bisa diprogram dengan teknik elektronik. Sementara RAM, ini RAM adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Sementara besar RAM yang kita miliki, semakin cepat komputernya akan kita miliki. Jadi semakin besar RAM, semakin cepat prosesnya. Jenis RAM itu ada namanya EDRAM atau Extreme Data Out RAM, ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, ada DDR-DRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, ada RDRAM atau Rambus System RAM. Saya rasa
sampai di situ yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 13 kali ini. Ya, akan kita lanjutkan pada pertemuan 14 tentang ALU atau algoritma logic unit. Ya, nanti kita akan membahas tentang itu. Mohon maaf mungkin ada yang salah dan kurang dipahami, boleh ditanyakan ke saya melalui Japri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.